to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk pilih-pilih kartu seperti biasa, ada 3 deck kartu yang bisa kalian pilih. Salah satunya ada di hadapan kalian ya. Saran aku pilih salah satu aja, karena kalau lebih dari satu kalian bisa bingung, apalagi hanya memikirkan satu nama misalnya atau satu orang. Jadi pilih salah satu aja yang mana menurut kalian cocok dari nomor 1, 2, dan 3. Dan ini aku kasih judul tentang orang di masa lalu ya. Bagaimana mantan kamu ya. Apakah mantan kamu ini akan menghubungi lagi? Apakah orang di masa lalu kamu akan menghubungi kamu lagi? So pilih kartunya. Kalau kalian ingin lebih secara masalah pribadi atau secara private ya, ingin dibacakan tentang seseorang ataupun soal karir, keuangan, bisa lihat di bawah judul bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku, dan bisa juga hubungin aku langsung lewat Line ataupun Instagram. Buat kalian sekali lagi pilih kartunya. Kalau butuh waktu lebih lama bisa post videonya, dan ini tidak pakai waktu. Jadi bisa kapan aja diputar-putar ulang ya. Bisa diputar-putar ulang video aku karena tidak pakai jangka waktu, kapanpun bisa kalian buka. Sekali lagi, bagaimana mantan kamu ini ya, apakah orang di masa lalu kamu akan menghubungi kamu lagi ya. Jadi apakah orang di masa lalu kamu akan menghubungi kamu lagi? So pilih kartunya dari nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita awaskan dulu nomor 3 dan yang kedua ini. Untuk nomor 1, apakah orang di masa lalu kamu akan menghubungi lagi ya. Untuk di deck pertama, apakah orang di masa lalu kamu akan menghubungi kamu lagi? Kita lihat. Ada Ten of Pentacles, Page of Cups, ada di Hero of Pen, 2 of Pentacles, ada The World, ada si 7 of Swords, 4 of Cups, ada 7 of Cups, 8 of Swords, dan 10 of Swords. Oke. Kalau di sini energinya kamu memang benar-benar sudah punya kehidupan sendiri ya. Kamu sudah punya kehidupan sendiri, dan kamu di saat ini tuh lebih mementingkan keinginan dan pencapaian kamu. Contoh kayak kamu lebih mementingkan soal uang, soal pekerjaan, dan prioritas kamu adalah cita-cita yang pengen kamu buat ya. Apapun yang pengen, misalnya kamu lagi pengen nabung atau lagi pengen membeli sesuatu. Jadi saat ini tuh prioritas kamu tidak di atas ya. Cinta itu tidak di atas buat kamu, tapi prioritas yang paling di atas itu adalah tabungan, terus apa yang pengen kamu beli, atau juga soal jabatan yang pengen kamu raih kayak gitu. Itu yang sekarang kamu lebih prioritasin dan utamakan. Nah, di saat kamu enjoy dengan semua yang kamu lakukan, semua aktivitas kamu, di sini aku rasa kamu udah nggak ngerasa kayak udah males sih sama orang ini ya. Orang di masa lalu kamu ini kamu udah males sebenarnya. Tapi di sini seseorang di masa lalu kamu ini, mungkin kamu pernah berhubungan dengan orang yang sangat licik, yang mengambil keuntungan dari kamu. Ada 7 of Swords, dia selalu memanfaatkan situasi untuk kepentingan dirinya sendiri atau kebutuhan dirinya sendiri, sampai dimana kamu bosen dan ngerasa kalau kamu terus-terusan bertahan sama orang ini, kamu gak akan kemana-mana.
ya, kamu nggak akan berkembang, atau kamu merasa hubungan ini sudah toksik. Jadi ini saatnya memang kamu ngerasa harus pergi. Ada Ten of Swords, kamu yang akan pergi, benar-benar menghilang dari orang ini, menjauh dan mengakhiri situasi yang tidak berjalan bagus bersama dia. Tapi di sini aku rasa dia pun ingin mencoba lagi dan mencari cara bagaimana untuk datang ke kamu. Nah, kalau dibilang nomor 1 ini masa-masa dalam perjalanan. Jadi orangnya yang masa-masa dalam perjalanan ini sampai atau enggaknya kita nggak tahu, tapi ada keinginan dia lagi cari cara gitu loh. Ya, dia lagi cari cara. Dan menurut aku ya, buat kalian di nomor 1, siap-siap aja. Kalau dalam dirinya sebenarnya dia pengen memperbaikin, pengen minta maaf, pengen rujuk. Terus ada Seven of Cups, tapi banyak hal yang pengen dia dapatin gitu loh. Jadi dia belum puas dengan apa yang sudah dia ambil dari kamu. Jadi orang ini kayak rakus ya, ibaratnya rakus. Jadi kayak misalnya dia tidak merasa puas kalau apa yang dia mau tidak dia dapatkan. Jadi tipe orang ini akan datang ke kamu kalau seandainya dia memang sangat-sangat membutuhkan. Ya, kalau kamu menolak itu, dia akan terus ngejar kamu, akan terus mepet kamu sampai dia dapetin apa yang dia mau. Nah, makanya orang seperti ini tuh toksik gitu ya. Dia hanya mementingkan keuntungannya pribadi, atau hanya mementingkan ya intinya dia mengambil keuntungan dari kamu lah. Dia pakai segala strategi. Dia mungkin juga tipe orang yang suka selingkuh dulunya, atau diam-diam ngebohongin kamu. Tapi kamu sekarang udah tidak merespon dia terlalu berlebihan, atau mungkin bahkan kamu memang sudah tidak berkomunikasi ya. Ada Seven of Cups. Bahkan kamu sudah ngerasa males saja untuk nanggepin ketika dia membutuhkan kamu gitu. Kamu udah males untuk berhubungan sama orang yang toksik. Dan ini masa-masa kamu ingin keluar dari circle yang tidak ada penyelesaiannya. Jadi mau nggak mau ya, memang ini keputusan yang harus kamu ambil. Bukan nunggu dia yang memutuskan, tapi kamu yang harus membuat keputusan. Ketegasan dan pilihan itu ada di tangan kamu. Karena orang ini toksik. Kalau kamu bertahan, hubungan ini nggak akan kemana-mana ya. Nggak akan ada perubahan menurutku. Kita lihat apakah mantan kamu akan menghubungi kamu lagi. Di deck pertama, apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Ada Death. Terus ada Judgment, ada Seven of Pentacles, Three of Pentacles, Ten of Swords, The Lover, ada King of Cups, The Chariot, Nine of Cups, Page of Pentacles. Oke. Ketika orang ini datang, aku rasa kamu juga akan kayak salting ya, salah tingkah di sini. Ketika dia datang, mungkin kamu jadi salah tingkah karena sebenarnya kamu juga ada rasa menunggu tadinya, tapi mungkin udah terlambat gitu. Ketika dia datang, mungkin semuanya udah terlambat, atau kamu ngerasa udah males. Jadi masa-masa penantian kamu tuh udah habis sebenarnya, ya. Mungkin awalnya kamu menanti, nungguin kabar dia juga, tapi itu dulu gitu. Sekarang itu udah jauh lebih menerima, udah jauh lebih oke, aku akan pergi gitu. Jadi kayak sudah ada perjalanan kepergian kamu, ya. Sudah ada perjalanan untuk meninggalkan orang ini tuh udah. Jadi ketika dia datang, semuanya kamu ngerasa sudah terlambat dan kamu juga udah move on gitu. Tapi orang ini ingin bersama, berpikir bagaimana caranya supaya kalian ini masih bisa bersama gitu.
Dan di sini juga ada Page of Pentacles. Mungkin dia akan mengirimkan pesan. Dia ngerasa kamu udah sangat jauh, udah sangat-sangat tidak peduli kehadiran dia. Di saat itulah dia baru kecarian. Di saat itu dia baru kebingungan. Kemana dia bakal, misalnya kemana atau ngapain dia, caranya tuh gimana lah. Nah, caranya tuh gimana supaya bisa berkomunikasi, terus juga bisa ngobrol sama kamu lagi. Kita lihat bottom of the deck-nya. Iya, bener banget tuh kan. Ada Two of Pentacles, ada Six of Cups, terus ada King of Swords. Dia ingin berkomunikasi. Dia masih pengen untuk stabil lagi dengan kamu. Pengen ngobrol dengan stabil, pengen ketemu secara intens, pengen, mungkin sudah lama nggak jumpa ya. Jadi pengen jumpaan, atau pengen tatap muka, atau pengen, ya intinya ada yang pengen dia katakan, pengen dia berikan sama kamu. Karena kemarin-kemarin sempat hubungan kalian itu kayak berakhir, tapi akan ada transformasi dari pihak dia. Di situ ada judgment. Kembali lagi pilihannya ada di kamu. Kamu mau merespon orang ini, kamu mau memaafkan dia, atau malah benar-benar sudah bulat tekad kamu untuk pergi. Karena di sini yang aku lihat, ketika kedatangan dia atau dia menghubungi, kamu jadi salah tingkah. Kamu jadi kayak kaget, terus gue harus apa ya? Harus gimana ya? Aduh, gue bales nggak ya? Atau gue respon nggak ya? Jadi kayak orang yang bingung gitu. Padahal sebenarnya kamu udah cukup tenang, udah cukup lega gitu. Setelah benar-benar memberhentikan hubungan yang toksik, kamu udah tenang banget, udah relax gitu. Tapi ketika dia hadir lagi, kamu jadi kayak orang yang salah tingkah. Balik lagi bingung. Jadi kayak mereka itu cuman apa ya, kayak mengganggu pikiran kamu aja. Yang tadinya sudah benar-benar mateng ya, udah benar matang untuk buat keputusan, udah move on, udah lega, dan di saat itu dia mengacaukan kembali pikiran kamu. Nah, ini adalah judgment kembali kepada kamu. Semua itu pilihan kamu, semua itu ada di tangan kamu. Jangan bertumpu kepada keputusan dia, tapi kamu yang buat keputusan untuk kebahagiaan kamu. Karena di saat ini aku rasa kamu udah nyaman-nyaman aja gitu loh. Karena juga kamu lebih memprioritaskan soal karir, penghasilan, dan sebagainya. Jadi kamu lebih menanti hal yang positif. Jadi tidak terlalu memikirkan hal cinta-cintaan seperti ini sebenarnya ya, kalau dalam prioritas buat kamu di nomor 1. Tapi orang di masa lalu kamu ini sepertinya ingin menghantui kamu lagi gitu. Di saat kamu benar-benar udah move on, kayaknya dia ya ibarat kata hantu ya. Hantu itu orangnya ada tapi tidak terlihat. Nah, bisa aja dia datang kapan aja, perginya juga kapan aja, kan kayak hantu gitu ya. Dan itu pilihan buat kalian. Kalian mau memaafkan dan merespon dia lagi dengan keadaan yang sama, karena dia di sini orangnya licik, punya penuh dengan strategi, penuh dengan manipulasi, penuh dengan kebohongan. Jadi menurut aku ya baik-baiklah, lihat jangan pakai perasaan tapi lihat pakai logika. Di sini jangan terlalu buta karena mainnya di perasaan gitu. Oke, segitu aja untuk nomor 1. Oke, ini nomor 2. Kita lihat, kita kocok kartunya. Apakah mantan kamu di dek kedua akan kembali lagi ya? Apakah mantan kamu untuk di dek kedua akan menghubungi kamu lagi? Kita lihat kartunya. Oke, ada Queen of Swords, ada Six of Swords, ada Five of Cups, ada Six of Cups, ada Eight of Wands, Four of Cups, Five of Pentacles, Death, ya ampun, ada Four of Pentacles. Oke, King of Wands. Kalau dalam nomor 2 ini hubungan terima atau nggak terima, sebenarnya hubungan ini sudah finish ya.
sudah finish, nggak perlu dimintai keterangan lagi, nggak perlu dimintai penjelasan lagi seharusnya. Tapi aku lihat dari pihak kamu ini cukup menggebu-gebu untuk meminta penjelasan, meminta akhir dari sebuah hubungan, minta diputusin, minta penjelasan kalau benar-benar berakhir ini hubungan itu untuk apa gitu. Dan di sini ada Knight of Cups. Di bottom of the deck ada Six of Pentacles, ada the Hierophant. Nah, kalau kamu melihat dia tidak seperti apa yang kamu bayangkan, tidak seperti ekspektasi kamu. Balik lagi, itu semua awalnya pilihan kamu, itu semua kemauan kamu. Ya, jangan merasa salah memilih terus kamu depresi. Karena kamu salah mengharapkan seseorang terus kamu mengemis-ngemis sama dia supaya tidak berpisah. Ya, karena aku melihat gini, dia memang sudah mungkin dengan sikap, kalau dia tidak berbicara minta udahan atau minta putus atau minta bercerai, dari sikap kan kita sudah sadar harusnya ya, sudah menyadari sikapnya seperti apa kalau memang sudah ingin berpisah dari kamu gitu. Tapi kalau yang aku rasa untuk kalian, jangan lagi meminta penjelasan, karena di sini sebenarnya dia sudah ngasih clue, ngasih kode sama kamu kalau memang ini hubungan udah nggak bisa lagi gitu loh, udah nggak mau atau nggak bisa lagi, udah nggak bisa dijalanin dan dia nggak mau nerusin lagi. Cuman dia nggak mau terbuka apa alasannya sama kamu ya. Yang penting dia mungkin dari sikap dia nunjukin bahwasanya dia udah nggak bisa lagi ngejalanin hubungan. Lihat nih, ada Four of Cups. Kamu mau memperbaikin, kamu mau minta maaf, kamu mau mohon-mohon, dia udah nutup kesempatan buat kamu masuk. Dan di sini ada Five of Pentacles. Kamu ajak dia untuk dari nol lagi atau memperbaikin lagi, dia udah nggak mau. Dia ngerasa udah nggak mau ribet lagi. Memang keinginannya sudah ingin selesai dari kamu, sudah ingin mengakhiri, karena buat dia hubungan ini terlalu ribet, terlalu banyak hal yang membebankan dirinya. Ya, mungkin dia belum layak, dia nggak ngerasa layak aja buat kamu. Ya, nggak ngerasa layak itu bisa jadi nomor 2 kalian berhubungan sama orang yang punya banyak masalah sebenarnya. Tapi dia tidak mau terbuka dengan apa yang sebenarnya gitu. Nah, di saat punya banyak masalah, dia tidak mau terlalu terbuka sama kamu. Mungkin dia hanya menunjukkan sikap bahwasanya kayaknya dia nggak layak sama kamu dan nggak bisa diterusin kayak gitu. Dan ada Five of Cups juga. Di situ dia nggak mau pusing-pusing lagi, mending dia jauhin daripada kalian berantem atau ribut atau berdebat dengan hal-hal yang kecil jadi besar, membuat kamu semakin jengkel, dia juga semakin terbeban. Mending benar-benar dia hindari. Jadi orang ini saat ini tuh menghindari perdebatan, menghindari banyaknya pikiran tentang tuntutan kamu, atau misalnya kamu marah-marah, dia mending dia diamin, atau malah kalaupun kamu masih nggak ngerti, mungkin dia ngeblokir kamu gitu. Daripada dia pusing, daripada dia masuk dalam drama, masuk dalam berantem sana, berantem sini. Apalagi buat kamu yang wanita, pasti ngomel-ngomel nggak jelas dan itu membuat dia bosen gitu. Dan ya keinginan dia adalah dia tidak pengen mengungkapkan apapun. Yang jelas inti dari keinginannya itu adalah mengakhiri hubungan ini. Memang dia mau berakhir, tapi kamu nggak perlu meminta penjelasan dari dia. Kamu maksa dia untuk ngomong, kamu maksa dia untuk buat statement bahwasanya kalian sudah putus, kalian sudah bercerai. Untuk apa? Kalau memang orangnya sudah menghindari dan tidak mau sama kita, kan kerasa banget.
Artinya dia pelan-pelan menjauh dan tidak ada komunikasi, atau memang dia menghindar banget, tidak mau diajak ketemu, nggak mau berbicara lagi. Ya sudah, artinya kita sudah bisa menyimpulkan gitu, nggak perlu ditanya orangnya. Terkadang banyak banget klien aku karena dia nggak merasa lega, dia harus mendapatkan jawaban dari pasangannya baru dia terima. Tapi seperti aku bilang, hubungan itu ada yang pakai penjelasan, ada juga pasangan yang tidak mau menyakiti, walaupun sebenarnya kita tetap sakit gitu loh. Dia tidak mau menyakiti dengan sebuah keputusan yang sebenarnya kalau dia bilang putus atau enggak pun kita tetap sakit hati loh. Kita pasti tidak akan terima. Ya, yang namanya perpisahan orang enggak bakal terima sih. Kalaupun dia minta perpisahan dari kamu pun bakal nggak terima. Mau dia berbicara atau dia ngejelasin kalian memang harus berpisah atau enggak, itu tetap sakit hati, tetap kamu nggak bakal terima. Jadi percuma kamu meminta atau memohon penjelasan dari dia, kayak meminta dia minta maaf atau meminta dia untuk ngasih kejelasan kalian ini udah putus atau enggak, udah nggak mau lagi apa enggak. Kamu pengen tahu alasannya gitu ya, kamu pengen tahu alasan dia apa, tapi dia tidak ingin memberitahu. Tapi kesimpulannya adalah hubungan ini dia mau berakhir, udah itu aja. Jadi kalau misalnya kamu berharap dia ngasih kejelasan baru kamu lega, itu akan menyita waktu kamu. Kamu akan buang-buang waktu dengan sebuah penjelasan yang gak penting. Karena yang penting adalah kesimpulan. Kesimpulannya dia udah gak mau. Dia udah pengen berhenti. Pengen finish ini hubungan. Udah, simple. Tapi yang buat ribet adalah diri kamu. Kamu yang menuntut untuk dia ngasih penjelasan. Ngasih apa alasan dia mutusin kamu. Apa alasan dia mau hubungan ini berakhir. Makanya semua hubungan itu tidak segalanya pakai kata-kata yang bagus. Tidak semuanya pakai kata-kata. Bisa jadi dia tiba-tiba ngilang gitu aja, atau dia ada yang mundur pelan-pelan, atau dia mengelak-ngelak, tapi dia nggak mengungkapkan kalau dia udah nggak mau lagi gitu loh. Jadi buat kalian, aku tekankan nih ya, yang perlu disadari, mantan kamu berbicara atau menjelaskan dia nggak mau lagi sama kamu, atau mau mantan kamu bilang putus atau enggak, atau dia menghilang tiba-tiba, itu sama aja, kita tetap nggak akan terima yang namanya perpisahan. Mau dia jelasin atau enggak itu kayak ya udah gitu loh. Intinya kamu menerima atau tidak, bukan soal dia menjelaskan atau enggaknya. Jangan berpikiran kalau dia jelasin kita bakal terima, enggak. Orang diputusin juga nggak bakal terima. Jadi mau dia pakai kata-kata ataupun dia ngilang gitu aja atau dia mundur, ya sama aja sih aku rasa. Di sini ada The Empress, ada The Fool, ada The Emperor. Artinya apa? Kalau kamu sudah mencintai diri kamu sendiri, kamu tahu bagaimana menghargai diri kamu, nggak usah terlalu ambisius mengejar orang ini lagi. Bukalah hubungan baru dengan orang lain. Buka komunitas yang baru, buka komunikasi dengan orang baru. Mungkin kamu bisa dating sama orang lain, orang yang lebih menghargai kamu, yang lebih bergairah, yang lebih senang menerima kamu apa adanya, bukan orang yang meninggalkan kamu di saat sayang-sayangnya, ya. Ada Five of Swords, bahkan dia sudah banyak menyakiti kamu, tapi kamu yang tetap bertahan, ya. Kamu yang mau bertahan untuk disakiti, bukan dia. Dia sudah ingin pergi. Jadi jangan menaruh hati. Di sini Queen of Cups, jangan menaruh hati terlalu berlebihan lagi sama orang ini. Ada King of Pentacles, ya. Dia aja bisa santai-santai, atau dia aja tenang-tenang, ya. Mungkin dia sudah senang-senang di luar sana, mungkin dia sudah ketemu pasangan yang lain,
atau dia mungkin sudah ya dengan kehidupan dia yang baru. Jadi untuk apa kamu tungguin, atau untuk apa kamu memaksakan dia harus berbicara, harus menjelaskan baru kamu bisa move on? Itu salah. Banyak klien aku yang merasa, Kak, aku bisa move on kalau dia menjelaskan apa alasan dia putusin aku, apa alasan dia bercerai. Percuma, kamu mencari-cari jawabannya, kamu sendiri yang pusing, kamu sendiri yang masuk dalam lingkaran the devil nih. Kamu yang stuck. Sementara orangnya sudah bahagia, atau mungkin dia sudah sama yang lain, atau dia happy-happy di luar sana, tapi kamu yang kesiksa sendiri tuh. Dia udah bahagia sama teman-temannya, kamu sendiri yang mikirin dia terus. Kamu yang kangen, kamu yang pengen ngobrol. Mungkin yang kamu kangenin adalah keterbiasaan kalian sehari-hari. Mungkin kalian ngobrol, misalnya dia tiap malam nelpon, sekarang sudah nggak ada yang nelpon gitu. Itu aja yang kamu kangenin sebenarnya. Jadi untuk nomor 2, aku rasa orang ini memang niatnya memang sudah ingin berakhir dari kamu, sudah pengen mengakhiri hubungan. Jadi kamu nggak usah mencari-cari jawaban apa alasannya, apa penjelasannya, apakah hubungan ini atau apakah mantan kamu akan menghubungi. Aku rasa enggak, karena memang ini yang dia mau. Dia memang pengen berpisah dari kamu gitu. Oke, itu nomor 2. Ini yang nomor 3, kita kocok kartunya dulu. Apakah mantan kamu di deck ketiga ini akan menghubungi kembali? Apakah mantan kamu di deck ketiga ini akan menghubungi kembali? Kita lihat ya, apakah mantan kamu ini akan menghubungi kamu lagi. Ada Duel of Fortune, ada Queen of Cups, ada Five of Pentacles, ada Five of Swords, ada Eight of Pentacles, Queen of Wands, ada Two of Wands, ada Ten of Swords, Three of Cups, dan The Empress. It's okay. Ada di sini King of Pentacles, Eight of Swords, terus juga ada Ten of Pentacles. Oke. Ini gini. Kamu punya mantan yang dimana dia sudah punya keluarga. Ya. Nomor 3, kamu sudah punya mantan yang pernah bersama kamu, tapi dia sudah punya istri atau sudah punya pacar. Nah, kamu galau banget karena dia lebih memilih pasangannya, mau itu pacarnya, mau itu istrinya. Kamu ngerasa hanya dipermainkan ya. Karena menurut dia, sebenarnya hubungan ini bukan untuk diseriusin, bukan karena dia cinta, tapi hanya untuk di saat dia kesepian, di saat dia butuh, di saat emang dia pengen curhat, pengen cerita doang. Mungkin perlakuannya yang membuat kamu ngerasa berlebihan, tapi hatinya masih dengan pasangannya gitu loh. Dia nggak akan pernah mau berpisah dengan pasangannya. Dia nggak mau berpisah dari istrinya ataupun pacarnya. Dia berhubungan sama kamu mungkin karena ya ngerasa nyaman satu sama lain, tapi dia tidak ada niat untuk menseriusi. Hubungan ini hanya just have fun, friend zone gitu loh. Di sini ada Three of Cups ya. Hubungan ini hanya untuk senang-senang aja, untuk senang-senang dia. Di saat dia mungkin punya masalah sama istri, punya masalah sama pacarnya, mungkin dia curhat sama kamu. Atau dia mau gombal-gombal sama kamu lah ya. Misalnya ngajak jalan kamu, atau dia curhatnya sama kamu. Intinya kamu itu adalah pelarian buat dia gitu, bukan karena dia cinta. Makanya aku rasa kamu cukup galau karena kamu nggak ngerasa kamu bisa berbicara dengan orangnya, atau kamu bisa berhubungan dengan orangnya, tapi kamu nggak dapet hatinya. Nah, ini nomor 3 nih. Jadi buat kalian yang dari awal kalau tahu hal-hal semacam ini beresiko besar. Jangan ngambil resiko yang sebesar inilah. Kalau kita sudah tahu dia punya pasangan, that's it. Kalau memang
dirasa kita bukan untuk main-main, ya ngapain mau untuk masuk dalam hubungan orang lain. Jangan awalnya kita punya niat mungkin main-main, awalnya kamu menaruh hati, awalnya kamu main-main nih sama orang, ya kan. Orang itu mungkin sudah punya pacar, sudah punya istri, nggak apa-apa kok kak, aku berniatnya kan cuman main-main doang. Awalnya ketika kamu makin nyaman, makin terbuai sama sikapnya yang manis atau mungkin kata-katanya, kamu kepincut, kamu jadi baper, tapi kamu tidak mendapatkan dia. Nah, itu yang kamu ngerasa sakit banget, dimana kamu juga yang mengakhiri situasi, mau nggak mau. Karena apa? Nggak mungkin kamu mau diduakan, atau nggak mungkin dia tetap sama pasangannya. Pasti kamu memilih salah satu, mau milih pacar kamu, mau milih istri kamu, atau aku. Pasti ada tuh momen yang seperti itu. Awalnya niatnya main-main, ternyata dengan sikapnya yang bener-bener romantis atau kata-katanya yang manis, kamu jadi baper, kebawa perasaan. Yang tadinya main-main, akhirnya jadi serius. Nah, dianya mau dari awal sampai kapanpun niatnya emang main-main gitu loh, gak ada niat untuk apapun karena dia sudah punya pasangan, dan ke kamu hanya sebagai pelarian aja menurut dia. Kasarnya pelarian ya, karena di saat orang lagi bermasalah mungkin dia bisa sharingnya sama kamu yang bisa mengerti situasi, mungkin kamu yang bisa menengahkan masalah, atau ketika dia lagi sedih kamu bisa memberi semangat kayak gitu. Jadi artinya kamu lagi galau karena pasangan orang lain, ya. Kamu ingin mengakhiri situasi di mana kamu terjebak sama permainan kamu sendiri. The Wheel of Fortune, nasib berputar. Jadi awalnya mungkin niat kamu apa, makin kesini, makin berapa bulan, makin berapa tahun, akhirnya kamu menuai permainan kamu sendiri. Ya, terjebak dalam situasi niat kamu yang main-main jadinya nggak main-main, tapi dianya tetap tidak mau berpisah dari pasangannya. Hatinya untuk pasangannya tetap sama kamu, ya hanya untuk have fun, bukan untuk hatinya sama kamu. Kita lihat ya bagaimana untuk mantan kamu, apakah dia menghubungi kamu lagi. Aku rasa kalau disuruh milih ya hatinya memang untuk pasangannya. Dan kalau kamu nyuruh dia untuk memilih, dia nggak akan punya jawaban. Dia lebih memilih untuk sama ya istrinya, atau sama pernikahannya, sama pacarnya. Tapi dia tidak menutup kemungkinan dia pengen senang-senang sama kamu juga. Nah, yang di sini diambillah keputusan dari diri kamu, bukan kamu minta keputusan dia. Karena kalau kamu meminta keputusan dia, ya kamu yang terjebak. Kamu nggak akan bisa pergi dari orang ini. Karena apa? Kamu meminta keputusan dia, dianya nggak bisa membuat keputusan. Dia mau tetap jalani sama kamu, tapi dia tidak mau untuk serius gitu loh. Hanya untuk ya main-main saja. Jadi kalau kamu bingung, nah untuk kalian yang seperti ini nih, dalam masa-masa baper sama orang, memutuskan, ya coba untuk coaching. Di sini ada Nine of Swords. Kamu stres nih, ini cocok nih kalau orang-orang yang coaching seperti ini nih. Ya, ada The Chariot, terus ada Nine of Cups. Ayo pikirin baik-baik, tenangin diri nih. Ambil nafas dulu, tarik nafas, pikirin bener-bener apa yang harus kamu ambil, keputusan apa yang harus kamu jalani. Kamu terjebak dalam friend zone yang hanya main-main saja, dan dia bebas ke sana sini sama pacarnya, sama istrinya, dan kamu juga. Atau kamu mau jadi satu-satunya. Kalau kamu menginginkan jadi satu-satunya, keluar dari hubungan ini, kamu selesaikan hubungan ini. Bukan kamu meminta dia untuk buat pilihan. Enggak. Jangan meminta dia untuk membuat keputusan, tapi kamu yang memutuskan. Pilihan ada di kamu, the Hierophant. Buat keputusan bukan karena kamu marah-marah, tapi karena memang kamu berpikir dengan tenang. Yang kamu tuju adalah hubungan yang serius. Berarti bukan dia orangnya, karena niat dia bukan serius sama kamu.
gitu. Ada The Hermit, iya, tarik diri. The Hermit, menarik diri dari orang ini, akhiri, bukan dia yang mengakhiri, tapi kamu jadi yang pelakunya. Jangan jadi korban, kamu yang jadi pelaku. Walaupun kamu terjebak dalam perasaan kamu sendiri ya. Awalnya kamu niatnya main-main, oke, nggak apa-apa lah kak dia punya pacar, nggak apa-apa dia punya istri. Awalnya main-main, is okay, have fun. Tapi makin dijalanin, ternyata kamu kebawa sendiri dengan perasaan kamu. Jadi mau nggak mau itu resiko buat kamu. Itu resiko besar dan kamu harus membuat keputusan besar. Karena perasaan kamu yang kejebak dengan situasi mungkin, gitu ya. Oke? Artinya untuk mantan kamu mungkin yang sudah ngerasa tidak berkomunikasi untuk nomor 3 ataupun dia memilih istrinya, memilih pacarnya, ya memang ini harus berakhir. Jangan diterusin lagi, oke? Segitu aja buat kalian. Udah ketiga file atau 3 deck aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.